di hari pernikahan. Tapi pengantin pria malah menyamar sebagai tamu dan bersembunyi di antara penonton. Bahkan menyuruh orang untuk membawa seekor anjing untuk menikah menggantikannya. Dia pikir penghinaan ini akan menjadi pelajaran bagi pengantin wanita. Siapa sangka kata-kata pengantin wanita justru membuat pria itu tidak bisa duduk diam. Kamu hanya pantas menikah dengan anjing ini. Dasar bodoh, benar-benar bodoh. Kamu bilang apa? Sikapmu ini sama saja memberitahu semua orang di sini. Aku menikah dengan seekor anjing. Lalu maksud tersiratnya, Fu Yanting adalah binatang? Kamu bilang apa? Bagaimana mungkin kami menghina kakak kami sendiri? Saat itu, anjing itu tiba-tiba menarik talinya. Dalam kepanikan itu, sang pengantin wanita secara tidak sengaja melempar kerudungnya. Dan wajah samping yang familiar itu membuat CEO itu langsung teringat pada penyelamatnya. Ternyata, 7 hari yang lalu, ketika wanita itu pergi ke gunung untuk mengumpulkan tumbuhan obat di tengah malam, tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria, sedang dikejar oleh beberapa orang berbaju. Sebagai seorang dokter, dia tidak bisa hanya diam saja. Namun siapa sangka, pria itu hanya menganggapnya sebagai wanita desa yang usil. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerangnya untuk merampok dan memperkosanya. Namun, dia tidak pernah menyangka, wanita yang terlihat rapuh itu sebenarnya adalah seorang pemimpin kuil Tao yang menyembunyikan identitasnya. Dengan kemampuan bela diri mereka yang pas-pasan, mereka tidak akan bisa melukai wanita itu sedikit pun. Dan karena dia tidak ingin melukainya, dia hanya menggunakan sedikit kekuatannya. Kemudian, dia bergegas untuk memeriksa luka-luka pria itu. Tanpa sepengetahuannya, pria yang terluka parah di depannya itu adalah orang terkaya di kota Hai. Berkat perawatan profesional wanita itu, akhirnya nyawa pria itu terselamatkan. Namun, dia belum sempat beristirahat. Dia menerima pesan dari asistennya, yang memintanya untuk segera datang ke rumah sakit untuk menghadiri konferensi tentang obat baru. Sementara itu, CEO yang perlahan-lahan sadar kembali, perlahan-lahan membuka matanya, tetapi dia hanya melihat punggung dan wajah samping wanita itu. Detik berikutnya, dia pingsan lagi. Wanita itu meninggalkan catatan, memberitahunya obat apa yang harus diambilnya di rumah sakit setelah bangun tidur. Dan dengan perhatian, dia menyiapkan peta untuknya turun gunung. Kemudian, wanita yang tidak tidur semalaman itu bergegas ke rumah sakit. Ternyata, agar orang biasa mampu membeli obat, dia telah menghabiskan bertahun-tahun dengan tekun meneliti dan mengembangkan obat-obatan khusus yang terjangkau. Padahal, dia masih kekurangan satu bahan obat langka. Tetapi dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia telah berhasil. Dengan sengaja menyuruh semua direktur untuk pergi. Ada apa, bos? Aku memutuskan untuk menyetujui pernikahan dengan keluarga Fu. Bahan terakhir untuk obat itu hanya bisa ditemukan dalam resep rahasia leluhur keluarga Fu. Baru tahu cara membuatnya. Bos, kau menjual tubuhmu demi satu bahan obat? Jiwa, kau menjual jiwamu. Aku hanya setuju dengan Tuan Fu untuk menikah kontrak dengan cucunya selama 99 hari. Itu sudah cukup bagiku untuk menguasai metode kultivasinya. Selama waktu ini, kau yang bertanggung jawab atas perusahaan. Namun, wanita itu belum tahu, CEO kaya yang terpaksa dinikahinya demi bahan obat itu adalah pria yang dia selamatkan sendiri tadi malam. Saat ini, CEO yang telah sadar, melihat pesan hangat yang ditinggalkan wanita itu, bersumpah bahwa dia akan membalas budi penyelamatnya seumur hidupnya. Setelah kembali ke perusahaan, CEO itu segera menginstruksikan asistennya, tidak peduli berapa banyak orang yang harus dikerahkan, temukan wanita itu sesegera mungkin. Tapi tidak ada peralatan elektronik di gunung. Dia bahkan tidak tahu nama wanita itu. Jika dia terus mencari seperti ini, itu sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Tepat ketika CEO itu sangat bingung, kakeknya tiba-tiba mengiriminya pesan, memerintahkannya untuk segera pulang, untuk membahas upacara pernikahan yang akan diadakan 3 hari lagi. Tapi saat ini, dia hanya ingin menemukan wanita itu. Sama sekali tidak tertarik dengan pernikahan yang diatur ini, sehingga membuat kakeknya begitu tergila-gila padanya. Sampai-sampai kakek begitu peduli padanya. Jadi, pernikahan CEO Fu 3 hari lagi. Kita tidak akan datang. Hah? Kakek hanya bilang aku harus datang. Saat itu aku harus berstatus sebagai apa? Dengan cara bagaimana? Dia tidak menjelaskannya. Aku bisa menjadi siapa saja, tapi aku tidak akan menjadi pengantin pria di pernikahan itu. Hei, CEO Fu, kenapa kau tiba-tiba menolak untuk menikah? Bukankah kau sendiri yang bilang, hanya 99 hari saja, anggap saja sebagai pemenuhan keinginan Pak Tua. Benar, kan? Apakah karena itu tidak mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Pohon besi 1000 tahun pun bisa berbunga. Keluar. Baik. Orang yang kucari, Fu Yanting, belum kutemukan. CEO itu tidak tahu bahwa wanita yang akan segera dinikahinya adalah penyelamat yang sangat dirindukannya. Dan saat ini, dia sudah tiba di persimpangan, menunggu kedatangan mobil pengantin. Tak disangka, kendaraan yang datang menjemput adalah sebuah van butut yang memalukan. Orang yang turun dari mobil
hanyalah ibu tiri yang licik dan saudara tiri perempuan CEO. Kamu adalah wanita yang dijodohkan kakek untuk kakakku, untuk menjadi istrinya. Cuaca sedang bagus begini, kau bawa-bawa payung jelek itu. Sakit jiwa. Entah apa yang dipikirkan kakek. Apa sudah pikun? Sampai mengancam mau bunuh diri, agar Yanting mau menikahimu. Ku beritahu padamu, jangan kau kira, dengan cara-cara licik itu, kau bisa mengambil hati kakek. Kau bisa hidup tenang. Orang seperti kamu, sama sekali tidak pantas masuk ke keluarga Fu. Aku dan ibuku sengaja memilihkan mobil butut ini untuk menjemputmu. Cepat naik. Hei, aku sedang bicara padamu. Maaf, kalian tadi bilang apa? Aku tidak dengar karena sedang mendengarkan musik. Gadis kecil yang tidak tahu sopan santun, orang yang tidak punya tata krama sepertimu, berani-beraninya ingin menjadi istri kakakku, menantu ibuku. Tidak jelas konteksnya, terserah. Lagi pula aku sudah membicarakannya dengan kakek Fu, hanya 99 hari. Soal cerai atau tidak nanti, aku yang putuskan. Bicara seolah-olah ada yang memaksamu untuk menikah. Kalau bukan karena kakek mengatakan bahwa kamu adalah semacam pertanda keberuntungan, adalah takdir kakakku, bahkan sampai mengancam nyawanya sendiri. Kamu pikir orang sepertimu pantas untuk masuk ke keluarga Fu? Sudahlah, hentikan. Kakekmu menyuruhku sebelum jam 5 sore ini untuk membawamu ke rumah keluarga Fu. Sebelum jam 5, kalian tidak akan bisa membawaku kembali. Membawa-bawa payung jelek, bicara ngelantur, omong kosong. Benar-benar berpikir dirinya orang hebat. Sudahlah, jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Ayo cepat pergi. Hei, pengantin prianya bahkan tidak muncul. Pernikahan macam apa ini? Gadis desa ini mengira dengan mendekati kakek Fu, dia bisa dengan mudah naik derajat. Sekarang malah dipermalukan di atas panggung sendirian. Kalau aku jadi dia, aku sudah tidak punya muka untuk hidup lagi. Tidak datang ke pernikahan. Berpikir bisa menghentikanku masuk ke keluarga Fu. Kakakku saja tidak muncul. Kok kamu masih punya muka untuk berdiri di sana? Tahu kenapa kakakku tidak muncul? Karena orang yang benar-benar dicintai kakakku adalah Kak Fi. Jika kamu ingin menikah dengan keluarga kaya, menjadi istri kaya raya, aku mengenal banyak orang yang bisa kuperkenalkan padamu. Kurasa kalian salah paham. Aku tidak peduli dengan Nona Huang ini memiliki hubungan apa dengan Fu Yanting. Hal yang telah kujanjikan pada kakek Fu tidak akan berubah. Sudah dijanjikan menikah dengan keluarga Fu selama 99 hari. Tidak akan lebih dari sehari. Kak Fu, calon istrimu ini cukup menarik. Hanya orang yang penuh perhitungan, jago bersilat lidah saja. Dia ini calon istrimu. Apa pantas kamu bicara begitu? Dia pantas mendapatkannya. Akan ada kesenangan. Tenanglah Lulu. Kakek akan membantumu melampiaskan amarahmu. Tunggu saja. Huang tua, keluargamu dan keluargaku sudah bersahabat selama beberapa generasi. Ada beberapa hal tidak nyaman bagiku untuk mengatakannya secara belak-belakan. Tapi jika aku tidak mengatakannya, aku tidak bisa menelannya. Di pernikahan cucuku, menghina cucuku. Siapa yang bisa menelan penghinaan ini? Bisakah kamu? Oh, memang salah keluarga Huang kami. Kurang mendidik. Membuat kalian semua tertawa. Apakah masih kurang memalukan? Cepat kembali. Aku tidak salah. Aku tidak akan pergi. Kamu. Ah, bagus sekali kamu. Sekarang, bahkan tidak mendengarkanku lagi, ya? Beraninya kamu memukulku? Beraninya kamu merusak pernikahan keluarga Fu? Aku akan memukulmu lagi. 10 tamparan itu masih ringan. Kakek. Kak Yanting, sama sekali tidak menyukainya. Benar, kakek, orang yang benar-benar ingin dinikahi kakak adalah Kak Fi. Dialah bersikeras mencampuri hubungan kakakku dan perasaan Kak Fi. Ikut campur. Setahuku, Fu Yanting selalu menganggap dirinya pria lajang emas. Itu hanya karena kakakku dan Kak Fi belum dipublikasikan. Kalau begitu, itu bukan urusanku. Kamu, di satu sisi bertunangan denganku, di sisi lain main mata dengan wanita lain, mengembangkan hubungan gelap. Seharusnya ini masalah kakakmu. Kamu. Pernikahanku tidak menyambut orang yang tidak terkait untuk hadir. Silakan pergi. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengusirku, penjaga keamanan. Tidak dengar? Bawa orang yang tidak terkait ini pergi. Lepaskan aku, kakek Fu. Keluarga Fu dan keluarga Huang kita sudah bersahabat selama beberapa generasi. Anda tidak bisa melakukan ini.
Seret dia keluar. Lepaskan aku. Dialah. Hei, Kak Fu, bukankah kamu bilang hari ini kamu tidak akan menjadi pengantin pria? Apa maksudmu? Beraninya kamu memukulku, kenapa kalau aku memukulmu, jika saja posisi jatuhnya aku tadi sedikit lebih melenceng, pecahan kaca di lantai akan langsung menusuk arteri di leherku. Kamu, demi seorang pria, tega berbuat sekejam ini, ingin membunuhku. Jangan berpura-pura di sini, melebih-lebihkan. Kamu hanya mengalami luka ringan. Aku juga tidak sengaja. Ah, camkan baik-baik. Hidupku adalah milik guruku yang merebutnya dari Tuhan. Dia memperlakukanku seperti harta yang paling berharga. Kamu pikir kamu siapa? Ingin membunuhku? Hari ini aku hanya menamparmu sekali, tidak membuat seluruh keluarga Huangmu ikut terkubur. Itu sudah karena kakek Fu sudah sangat bermurah hati. Kamu hanyalah seorang udik, berani mengatakan dengan lancang, keluarga Huangku harus ikut terkubur. Apa kamu gila? Akhirnya aku menemukanmu. Dia ternyata Fu Yanting. Orang yang menyelamatkanku di Gunung Wufeng adalah kamu. Awalnya menikah dengan keluarga Fu sudah merepotkan, apalagi ditambah dengan hubungan seperti ini. Aku khawatir masalahnya akan semakin banyak. Identitas ini tidak bisa kuakui. Maaf, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang yang menyelamatkanku di Gunung Wufeng, apakah benar-benar kamu? Bukan. Kamu bohong. Pak Fu, Gunung Wufeng yang kamu bicarakan belum pernah ku dengar. Mungkinkah aku salah orang? Kak Yanting, kalian sedang membicarakan apa? Kak, kamu datang tepat waktu. Wanita gila ini barusan berani memukul Kak Vi. Lihat wajah Kak Vi, bengkak semua dipukulnya, hampir saja rusak. Paling-paling kamu hanya akan cacat, sedangkan dia karenamu hampir kehilangan separuh nyawanya. Aku tidak peduli apakah kamu orang itu atau bukan. Karena kamu terluka di wilayah keluarga Fu kami, aku punya kewajiban untuk bertanggung jawab padamu. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ya, cepat bawa Luo ke rumah sakit. Lukanya tidak ringan. Tidak usah, aku bisa pergi sendiri. Kakek, aku pergi dulu. Kak Yanting, aku juga terluka. Aku juga akan ke rumah sakit. Kak Vi, aku akan menemanimu. Aduh, Huang kecil, lukamu ini, kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit, takutnya keburu sembuh. Kamu, ayo. Hei, biar kuantar. Tidak usah repot-repot. Kamu masih terluka, perlu istirahat. Aku bisa mengatasinya sendiri. Bagaimana kamu tahu aku terluka? Aku sedikit mengerti tentang pengobatan, jadi aku bisa menilai apakah kamu terluka atau tidak. Tidak terlalu sulit. Kebetulan sekali, orang di Gunung Wufeng itu sepertinya juga seorang dokter. Aku hanyalah orang desa, bahkan bukan dokter desa. Berdasarkan apa kamu bisa menyimpulkan orang itu adalah aku? Benar juga. Bagaimana mungkin di dunia ini ada kebetulan seperti itu? Anggap saja hari ini keluarga Fu berhutang budi padamu. Naiklah, aku antar ke rumah sakit. Tidak usah repot-repot, mobilku sebentar lagi sampai. Kalau dia tidak mau, ya sudah. Orang udik seperti dia, mungkin seumur hidup belum pernah naik mobil sebagus ini. Membiarkan dia duduk, malah menurunkan kelas mobil. Lebih baik kamu antar Kak Vi saja. Kebetulan Kak Vi juga terluka. Kami juga mau ke rumah sakit. Kak Yanting, bagaimana kalau kamu antar kami saja? Kamu antar mereka saja, mobilku sudah sampai. Hanya taksi. Seolah-olah dirinya orang penting saja. Yihi, jangan bicara begitu. Lagi pula, Nona Song hanya orang desa, bisa naik taksi saja sudah cukup bagus. Ternyata tidak bisa diremehkan. Gadis desa Song Ziluo ini harus segera disingkirkan. Pandangan Kak Yanting hanya boleh tertuju padaku. Bos, ayo pergi. Bos, siapa yang melukainya seperti ini? Saat kita menggerebek kasino dulu, setengah jalan orang-orang tidak bisa menghentikanmu. Lengah jadi kena jebakan. Seperti yang diduga, keluarga kaya di dunia ini masih sama dramatisnya. 99 hari ini pasti akan menyenangkan. Ngomong-ngomong, bos, ada yang ingin kubicarakan. Ada yang pergi ke rumah sakit jiwa King San, menyelidiki tentangmu. Mungkinkah dia? Siapa? Fu Yanting. Bos, bukankah dia calon suamimu? Perhatikan ucapanmu. Dia mitra bisnis. Oh, Fu Yanting ini bukan orang sembarangan. Mungkinkah dia sudah mengetahui identitas aslimu? Itu tidak mungkin. Bahkan kakek Fu hanya mengira kamu murid biasa dari Sekte Suan. Itu tidak mungkin. Mungkin dia sedang menyelidiki identitasmu. Kalau begitu, tolong carikan aku seseorang.
Ayo kita pergi, Kak Vi. Kak Yanting, terima kasih sudah menemani kami ke rumah sakit. Presbir Fu, orang yang menyelamatkan Anda di Gunung Wufeng. Sudah ada titik terangnya. Aku mengerti. Aku segera ke rumah sakit.